Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alif Momo, NRP 50612510339. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan isi dari bab 1 yang berjudul memperkenalkan geologi dasar, lempeng tektonik, dan konsep pentingnya. Bab ini membahas tentang bagaimana bumi bekerja dari dalam hingga ke permukaannya, serta bagaimana proses-proses alamnya bisa terbentuk. Biasanya yang kita sebut ada gempa, habis itu pembentukan gunung berapi dan benua, mungkin tsunami juga. Sebelumnya saya akan menjelaskan dari geologi. Jadi geologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bumi, mulai dari mineral, batuan, sampai proses terbentuknya gunung berapi dan pembentukan daratan dan lain sebagainya. Geologi membantu kita memahami konsep kenapa permukaan bumi ini selalu berubah. Misalnya kenapa gunung bisa terbentuk, lalu kenapa gempa bisa terjadi, dan kenapa ada lapisan-lapisan yang berbeda. Kita semua butuh geologi. Tanpa kita sadari, semua hal yang kita gunakan sehari-hari berasal dari hasil penelitian para ahli geologi. Contohnya seperti minyak di kendaraan, lalu logam, hingga pasir dan lain sebagainya. Dan contoh simpelnya seperti pensil, ujung pensil ada penghapus, itu juga ditambang, habis itu kayu, lalu isi pensilnya itu hasil tambang, dan itu hasil bentuk geologi yang ada di bumi. Mungkin kita ingat juga ada peristiwa namanya tsunami Aceh tahun 2004. Itu adalah contoh bagaimana pengetahuan geologi bisa menyelamatkan banyak nyawa dengan memahami tanda-tanda yang diberikan oleh geologinya. Seseorang itu bisa memperingati orang lain untuk segera mengungsi sebelum gelombang besar yang datang pada saat tsunami Aceh. Lalu di sini ada sistem bumi. Sistem bumi itu dibagi beberapa komponen utama, yaitu ada atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan geosfer. Simpelnya atmosfer itu lapisan yang udara, hidrosfer itu semua air di bumi, biosfer itu makhluk hidup, dan geosfer itu batuan dan bagian padat bumi. Sebenarnya keempat sistem ini tuh sebenarnya saling berhubungan. Misalnya ya, gempa yang terjadi di dasar laut, geosfer, bisa memicu tsunami hidrosfer yang kemudian mempengaruhi manusia. Jadi kalau satu sistem terganggu, maka sistem yang lain juga terpengaruh, juga terganggunya sama. Lalu bumi ini ibarat mesin besar yang digerakkan oleh dua sumber energi. Yang pertama itu mesin panas internal yang berasal dari panas yang ada di dalam bumi. Yang kedua adalah mesin panas eksternal yang berasal dari energi matahari. Jadi mesin panas internal ini menyebabkan pergerakan lempeng tektonik. Nah, lempeng ini seperti terpotong kulit telur yang menutupi bumi dan bergerak perlahan di atas lapisan panas yang biasa kita sebut atmosfer. Nah, ada juga 3 jenis gerakan lempeng, yaitu difference, convergence, sama transverse. Difference itu lempeng saling menjauh. Jadi dia tuh lempengnya tuh terbuka seperti berbentuk U. Biasanya kita tahu bahwa difference itu berbentuknya U atau melebar, atau bisa kita sebut itu biasanya itu kalau nggak salah syncline. Lalu ada batas itu namanya convergence, yaitu saling mendekat atau bertabrakan. Jadi dia itu ada salah satu, biasanya itu ada yang ke bawah dan ada juga yang menabrak daratannya, juga menabrak kerak benuanya. Lalu ada yang namanya transverse, yaitu lempeng yang bergeseng sejajar, misalnya seperti sesar yang
terkenal di San Andreas di California seperti yang ada di buku. Gerakan lempeng ini membentuk pegunungan, habis itu bisa memicu gempa dan menyebabkan letus gunungan berapi. Jadi semua ini terjadi di permukaan bumi adalah hasil kerja mesin panas yang ada di dalamnya. Lalu bagian terakhir itu membahas tentang waktu geologi. Geologi ini tidak berbicara tentang hitungan tahun seperti kita, mungkin belasan tahun, satuan tahun. Tetapi kalau berbicara tentang bumi itu lebih dari jutaan hingga miliar tahun. Bumi sendiri aja kita tahu bahwa usianya kurang lebih sekitar 4 miliar tahun. Sebagai perbandingan, dinosaurus juga punah pada 65 juta tahun yang lalu, sedangkan manusia baru muncul 3 juta tahun akhir ini. Artinya kalau umur bumi dianggap 1 hari penuh, manusia baru muncul di titik-titik malam akhir. Jadi intinya kesimpulan dari bab ini mengajarkan kita tentang bagaimana bumi itu bekerja, dari energi dalam yang menggerakkan lempeng sampai energi matahari yang mengubah permukaan. Lalu geologi bukan cuma tentang batu-batuan saja, tetapi tentang memahami sistem besar yang menjaga kehidupan di planet kita. Mungkin sekian dari saya dari bab 1. Terima kasih.